Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk Anda. Jumpa lagi di IES Channel, channel belajar. Belajar apa saja. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah business plan atau rencana bisnis. Seorang pebisnis yang baik tentu saja memiliki rencana-rencana. Dan bisnis yang baik dan berkembang tidak mungkin dilakukan sendiri. Jadi memerlukan orang lain, memerlukan pihak-pihak lain yang akan bermitra dengan kita. Apakah dia akan menjadi seorang investor, perannya, atau sebagai kreditur, misalnya pihak perbankan. Nah, untuk mereka lah, selain kepentingan bisnis kita, calon-calon mitra bisnis kita memerlukan gambaran yang jelas mengenai prospek bisnis kita yang akan tertuang di dalam bisnis plan tersebut. Apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pebisnis atau pengusaha untuk meyakinkan calon investor atau mitra usaha lainnya bahwa usaha yang akan dijalankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik sesuai dengan kepentingan masing-masing calon mitra usaha kita. Lalu apa manfaatnya bisnis plan itu sendiri bagi pebisnis? Pertama, dengan adanya bisnis plan, ini akan mempermudah bagi pengusaha atau pebisnis untuk memperoleh sumber-sumber permodalan untuk mengembangkan usahanya atau membantunya dalam memodali usaha. Yang kedua, membuat bisnis atau usaha lebih fokus dan terarah, karena rencana dibuat dengan detail, dengan diikuti strategi-strategi dan estimasi logis yang terukur. Berikutnya adalah mempermudah mengatur strategi dan kendala di masa mendatang, dapat memprediksi bisnis di masa depan. Ya, bagaimanapun juga segala sesuatunya tidak ada yang pasti. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidakpastian, kita sudah mulai mengukur atau mengestimasikan atau memprediksi apa yang akan dihadapi di masa depan dalam rangka mengurangi ketidakpastian tadi, dan dapat menaikkan level bisnis kita. Artinya, dengan bisnis plan ini, kita dapat berharap bahwa dapat dipercaya oleh mitra usaha atau calon investor yang akan kita tarik bergabung di dalam bisnis kita. Bagian utama dalam rencana bisnis pertama adalah menggambarkan tentang apa konsep bisnis yang kita jalankan itu, dan ini menggambarkan tentang bidang usaha atau industri atau jasa yang dijalani, kemudian struktur bisnisnya, penawaran produk atau jasa yang diberikan, dan cara atau bagaimana cara untuk mencapai tujuan bisnis atau mensukseskan bisnis tersebut.
Yang kedua adalah pasar. Ya, tentu saja di dalam bisnis, pasar adalah bagian yang sangat penting. Di sini kita akan menggambarkan tentang konsumen potensial apa yang akan menjadi target bisnis kita. Alasan pembelian atau alasan memakai jasa kita oleh konsumen, mengapa tidak menggunakan atau membeli produk selain kita, misalnya seperti itu. Kemudian kondisi persaingan serta posisi bisnis kita di dalam persaingan. Dan yang ketiga adalah rencana keuangan. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena bisnis walaupun penuh dengan harapan, penuh dengan prospek, tentu saja ada risiko di balik itu, ya. Dan yang lebih penting tentu saja di dalam bisnis tentu memerlukan modal. Nah, di dalam rencana keuangan kita harus menggambarkan estimasi pendapatan atau rencana-rencana penghasilan yang akan diperoleh pada saat operasional ke depan. Kemudian analisis break even yang akan menggambarkan bagaimana kondisi pada kurun waktu tertentu dalam kondisi tidak untung dan tidak juga rugi. Nah, ini biasanya menjadi patokan pebisnis sampai ketika dibangun awal, sampai kapan bisnis ini tidak rugi, karena di awal-awal pasti ada kerugian, ya, belum mencapai untung. Nah, makin cepat break even-nya tentu makin bagus. Artinya setelah masa atau kondisi break even itu adalah masa-masa bisnis meraih keuntungannya. Dan juga di dalam rencana bisnis ini, perusahaan harus menggambarkan tentang arus masuk dan arus keluar keuangannya, ya. Jadi menggambarkan cash flow dengan rinci. Rencana bisnis yang baik, pertama, singkat dan padat. Jadi tidak boleh bertele-tele, ngalor ngidul kemana-mana isi tulisannya, ya, dalam dokumen tersebut. Menyusun rencana bisnis harus singkat dan padat. Yang berikutnya adalah berorganisasi dengan rapi dan dengan penampilan yang menarik. Ya, bagaimanapun juga kalau kita menjual sebuah produk, yang pertama sekali dilihat calon pembeli adalah kemasannya. Begitu juga dengan bisnis plan. Calon investor atau calon mitra bisnis kita, sebelum membaca isinya, menggunakan visualisasi. Jadi buatlah menarik dari sisi visual, dari sisi kemasannya. Selain isinya tentu saja juga harus menarik. Yang ketiga, rencana yang menjanjikan. Jadi sesuai dengan kepentingan peran masing-masing, apakah sebagai seorang investor atau perbankan atau mitra bisnis, mitra usaha lainnya, tentu ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dari bisnis ini bagi peran mereka masing-masing, dan hindari melebih-lebihkan proyeksi. Ya, proyeksi, ramalan boleh-boleh saja, tetapi harus tetap logis dan realistis, ya. Kemudian mengemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan. Nah, di samping kita menjanjikan ada keuntungan yang akan diperoleh, bisnis plan yang baik juga harus menggambarkan ada kemungkinan risiko-risiko yang akan dihadapi di dalam bisnis ini. Kemudian bisnis plan juga harus menunjukkan tim yang terpercaya dan efektif. Jadi susunan pengelolanya atau susunan pengurusnya harus ditunjukkan di dalam bisnis plan dan harus fokus, ya. Tadi dikatakan tidak boleh melebih-lebihkan, singkat dan padat. Nah, tentu saja di dalam bisnis plan
harus fokus untuk menunjukkan gambaran-gambaran yang diperlukan di dalam sebuah bisnis yang akan dinilai atau dikaji oleh orang lain. Dan target pasar. Jadi target pasar juga harus ditetapkan di dalam business plan. Kemudian realistis. Ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang realistis, bukan bisnis hayalan, bukan bisnis yang mimpi-mimpi, dan spesifik. Jadi yang kita sampaikan di dalam dokumen business plan itu, segala sesuatunya harus ditunjukkan secara spesifik. Artinya tidak mengandung pengertian-pengertian yang melebar kemana-mana. Ketika kita menggambarkan, misalnya terkait dengan produk, maka produknya harus ditunjukkan secara detail, spesifikasinya, perbedaannya dengan produk-produk pesaing dan sebagainya. Komponen rencana bisnis. Pertama, urutannya pertama adalah ringkasan eksekutif. Tadi sudah dikatakan bahwa calon mitra usaha kita ini adalah orang yang sibuk, orang yang tidak banyak memiliki waktu, maka ada kemungkinan mereka tidak akan membaca atau mengkaji keseluruhan isi dari bisnis plan kita. Oleh karena itu perlu dibuat ringkasan eksekutif, dan itu menjadi pintu gerbang bagi calon mitra usaha kita untuk apakah akan membaca selanjutnya atau mengkaji seterusnya ke dalam bisnis plan kita secara keseluruhan. Di ringkasan eksekutif ini harus ditampilkan poin-poin penting yang menarik bagi calon investor atau calon mitra usaha lainnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang deskripsi bisnis. Tadi kita bicara soal konsep bisnisnya apa yang dijalani. Ini harus dideskripsikan dengan jelas dan lagi adalah spesifik. Dan yang ketiga, tentang strategi pemasaran. Jadi secara khusus ada bab yang menunjukkan tentang strategi pemasaran. Yang keempat, analisis persaingan. Jadi menggambarkan kondisi persaingan dan di mana posisi bisnis kita berada di dalam persaingan tersebut. Yang kelima, rencana desain dan pengembangan bisnis ke depan. Yang keenam, rencana operasi dan manajemen, itu digambarkan juga. Analisis rencana keuangan. Jadi kita bicara soal break even, soal cash flow, dan rencana atau proyeksi keuntungan yang akan diperoleh investor ataupun mitra usaha kita. Ringkasan eksekutif terdiri dari gambaran mengenai konsep bisnis secara singkat, produk dan jasanya, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, kemudian tentang keuangan. Semuanya secara singkat. Kemudian gambaran mengenai perusahaan. Ini menunjukkan tentang identitas perusahaan, nama, lokasi, dan badan hukum, visi dan misi perusahaan, gambaran sekilas tentang produk dan jasa, perkembangan sampai saat ini bagaimana posisi usaha, kemudian status hukum dan kepemilikannya, kemudian strategi pemasaran. Di dalam strategi pemasaran kita harus menggambarkan tentang tren dan pertumbuhan industri secara umum yang terkait dengan bisnis kita, dan gambaran tentang pasar itu sendiri, lalu ukuran dan tren pasarnya, peluang strateginya, target pasarnya, serta karakteristik pasar yang dijalani. Yang keempat adalah analisis persaingan. Ini meliputi tentang data kita tentang pesaing-pesaing utama, kemudian
posisi dalam persaingan, distribusi pangsa pasar atau market share yang menjadi bagian bisnis kita dibandingkan dengan market share perusahaan-perusahaan atau pebisnis lainnya. Kemudian apa kelebihan bisnis kita dibandingkan dengan pesaing? Ini menunjukkan keunggulan bisnis kita dibandingkan bisnis lainnya. Rencana desain dan pengembangan berisi tentang tujuan usaha jangka panjang, strateginya, sasaran-sasaran, dan jadwal pencapaiannya, atau sering kita sebut milestone. Dari tahun ke tahun sudah kita buat sasaran-sasaran atau jadwal pencapaian yang kita harapkan akan terjadi. Kemudian evaluasi mengenai risiko bisnis dan exit plan. Jadi apabila perusahaan mengalami kerugian atau menghadapi segala sesuatu yang bertentangan atau berlawanan dengan harapan perusahaan, maka di dalam bisnis plan harus ada bagaimana cara keluar dari bisnis. Rencana operasi dan manajemen meliputi fasilitas, proses produksi, pengendalian persediaan, pasokan dan distribusi, research and development atau pengembangan produk, kontrol keuangan, tim manajemen, dan konsultan, serta hal-hal lain yang terkait dengan rencana-rencana operasi dan pengelolaan perusahaan yang tentu saja diharapkan semakin berkembang. Analisis rencana keuangan. Pertama, proyeksi tentang pendapatan, proyeksi aliran kas, neraca, sumber modal dan penggunaannya, asumsi yang digunakan, analisis break even seperti yang disampaikan tadi, kemudian bagaimana payback periodnya, IRR-nya, dan NPV-nya. Itu adalah alat-alat analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan usaha kita. Nah, di bagian akhir bisnis plan, kita harus sertakan lampiran bisnis plan yang meliputi akta pendirian atau izin usaha yang legal tentu saja yang masih berlaku, kemudian struktur organisasinya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan, dan laporan keuangan. Nah, demikianlah tentang apa dan bagaimana cara menyusun atau menyiapkan sebuah dokumen bisnis yang disebut sebagai business plan atau rencana bisnis, khususnya bagi pemula, ya, bagi wirausaha muda seperti para mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Kita akan diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.